Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang kesehatan mental dan kaitannya dengan kesehatan hati ruhani kita. Untuk yang belum tahu, pada tahun 2023 ini, kesehatan mental tercatat menjadi persoalan kesehatan dunia yang paling dikhawatirkan, melebihi kanker. Dan di Indonesia sendiri, pada tahun 2022 yang kemarin, 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental. Angka itu setara dengan 15,5 juta remaja di Indonesia. Cukup besar ya. Nah, kemudian ada data pula yang menyebutkan bahwa pada tahun 2023 ini, kasus depresi di Indonesia mencapai 9 juta lebih, dan belum termasuk masalah kesehatan mental yang lain. Dan itu sudah angka yang cukup tinggi ya, yang menjadi peringkat kelima terbesar penyumbang kasus depresi di dunia, setelah India, China, Amerika Serikat, dan Brazil. Begitu datanya. Dan kami rasa itu cukup wajar karena Indonesia juga termasuk negara yang luas dengan jumlah penduduk yang tinggi. Namun bagaimanapun, depresi tetaplah sebuah penderitaan yang harus ditangani ya, di mana karenanya muncul pula kasus-kasus seperti bunuh diri yang terkadang juga disiarkan di televisi. Hingga ada yang mengatakan bahwa depresi ini sama berbahayanya dengan serangan jantung di zaman ini. Bahkan menurut kami, gangguan psikologis itu bisa jauh lebih berbahaya lagi. Lebih baik, mari kita fokuskan lagi. Apa sebenarnya yang dimaksud kesehatan mental ini? Menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mental yang sehat itu adalah mental yang sejahtera, di mana ia secara garis besarnya, yang pertama memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidupnya. Karena bagaimanapun, setiap orang yang menjalani kehidupan ini pastilah mendapatkan tekanan hidup, entah dari atasan, dari tugas-tugas, dan lain sebagainya ya. Nah, seseorang yang sehat secara mental, mereka akan mudah di dalam mengatasi tekanan hidupnya tadi. Kemudian yang kedua, dia bisa menyadari dan merealisasikan kemampuan yang ada di dalam dirinya sendiri. Sehingga dia sudah tahu bagaimana bakat yang dia miliki dan bagaimana merealisasikannya, dia bisa memahami semua itu. Sehingga kemampuan di dalam dirinya terrealisasikan secara nyata di dalam kehidupannya. Nah, kemudian yang ketiga, dia bisa belajar dan bekerja dengan baik. Dan yang keempat, bisa berkontribusi pada komunitasnya. Nah, sedangkan menurut APA, Asosiasi Psikologi Amerika ya, mental yang sehat adalah keadaan pikiran yang disertai kesejahteraan emosional, di mana ia yang pertama mampu menyesuaikan perilakunya dengan baik dalam komunitasnya, begitu ya, di dalam kehidupan sosial. Kemudian yang kedua, dia cenderung terbebas dari kecemasan dan gangguan-gangguan yang dalam tanda kutip melumpuhkan atau menghambat produktivitas hidupnya. Dan yang ketiga, ia mampu untuk membangun hubungan yang konstruktif, bukan yang destruktif atau yang merusak, itu bukan ya. Bila kita berpedoman pada pemahaman tersebut, maka kita pada umumnya akan berusaha menata mental, pikiran, perasaan, dan hidup kita kan ya, agar bisa memenuhi poin-poin di atas. Dimana apabila kita bisa memenuhi semua pada suatu waktu, maka kita pun menilai bahwa mental kita telah sehat. Disinilah akhirnya kita berusaha mencoba berbagai macam cara agar kita memenuhi poin-poin tersebut. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Misalkan seperti yang pertama, curhat pada orang yang tepat atau konsultasi kepada ahli tentang apa-apa saja yang pernah kita rasakan dan kita pikirkan. Kemudian yang kedua adalah olahraga secara teratur, karena aktivitas fisik itu juga berpengaruh terhadap aktivitas mental kita. Kesehatan fisik kita juga berpengaruh kepada kesegaran mental kita. Kemudian makan sehat yang teratur itu juga diperlukan. Kemudian yang keempat, tidur yang cukup. Dan yang kelima adalah meditasi, mindfulness, melatih kesadaran kita agar tetap di sini dan saat ini. Kemudian tetap terhubung dengan teman yang suportif yang bisa bertukar pikiran. Kemudian yang ketujuh, memberikan kepedulian terhadap sesama. Itu bisa meningkatkan makna hidup di dalam diri kita. Nah, itulah pandangan umum terkait kesehatan mental.
Nah, lantas bagaimana pandangan psikologi sufi terkait dengannya? Nah, dalam pemahaman kami, pikiran dan perasaan manusia tidak sekedar dipengaruhi oleh kondisi biokimia di dalam tubuhnya, juga tidak hanya karena lingkungan maupun pengalaman traumatis yang mungkin dialami oleh orang tersebut. Lebih dekat dan lebih dalam lagi, pikiran dan perasaan manusia secara mendasar dipengaruhi oleh kualitas jiwanya. Agar lebih jelasnya, mari kita kaji bersama. Mental manusia, atau di sini dimaknai sebagai pikiran dan perasaan manusia, memiliki dua cara kerja secara mendasar. Yang pertama, bekerja sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kehendak individual yang kita miliki. Kita bisa memikirkan apa yang mau kita pikirkan, misalkan memikirkan burung yang terbang di angkasa, ataupun memikirkan ikan yang menyelam di dalam lautan. Kita yang memiliki memori terkait hal itu bisa memikirkannya. Kemudian yang kedua, ia bekerja secara otomatis. Pikiran dan perasaan kita muncul secara otomatis, tiba-tiba begitu saja. Pikiran dan perasaan kita muncul begitu saja. Misalkan tatkala kita lapar, secara otomatis terkadang kan muncul makanan apa di dalam kepala kita, begitu kan. Kemudian tatkala mungkin kita kebetulan mencium aroma parfum tertentu, tiba-tiba kita pun teringat seseorang tertentu di dalam kehidupan kita. Nah, bahkan terkadang kita pun bisa salah lihat, oh ternyata bukan, hanya karena orang lain itu sedikit mirip dengan seseorang yang pernah kita kenal dan sejenisnya. Nah, hal seperti itu secara tiba-tiba menguasai diri kita kan ya. Nah, bila itu suatu hal yang bersifat positif mungkin tidak akan masalah. Namun, ketika yang muncul bersifat negatif, maka itulah yang menjadi gangguan di dalam diri kita yang berbentuk pikiran dan perasaan. Hingga kita tidak bisa atau kesulitan menjalani hidup dengan baik. Nah, sehingga di sini gangguan mental itu adalah gangguan yang berupa pikiran dan perasaan di dalam diri kita yang membuat kita tidak bisa atau kesulitan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Pertanyaan pentingnya adalah, mengapa bisa ada pikiran dan perasaan yang bekerja secara otomatis tadi tanpa kita kehendaki? Tidak lain karena di dalam diri kita terdapat energi yang beraktivitas di luar kendali kesadaran dan kehendak individual kita. Sebagaimana semesta ini pun yang bergerak secara otomatis dengan energi dalam dirinya, baik matahari yang terbit, air yang mengalir, angin yang berhembus, dan lain-lain. Di dalam diri kita pun ada hal semacam itu, di mana diantaranya adalah pikiran dan perasaan kita tadi. Nah, namun, walaupun demikian, semua itu bisa kita kelola dengan mengelola kualitas jiwa di dalam diri kita. Di mana kemarin kita telah memahami bersama bahwa jiwa adalah interaksi kesadaran dan kehendak individual kita dengan energi yang berasal dari unsur biologis maupun unsur spiritual atau rohani di dalam diri kita, yaitu tubuh kita ini dan hati rohani atau hati spiritual kita. Di dalam sistem jiwa kita, tubuh biologis membentuk alam tak sadar bawah yang berisi energi dari berbagai kebutuhan biologis kita, serta pengalaman materi atau indrawi yang pernah kita alami dari kecil hingga saat ini. Sedangkan hati rohani kita membentuk alam tak sadar atas yang berisi berbagai energi yang bersifat rohani. Secara garis besar, ada 7 jenis energi di dalam diri kita, yaitu energi mineral, nabati, hewani, dan pribadi yang tersembunyi di dalam unsur biologis kita, dan energi insani, rahasia, dan maharasia yang tersembunyi di dalam hati rohani atau hati spiritual kita. Selengkapnya ada di playlist teori psikologi sufi kemarin ya. Poin yang perlu kita ambil adalah, dari 7 jenis energi inilah, masing-masing memiliki kondisi ketidakseimbangan, bisa dalam kondisi terlalu ekstrim ke kanan, ataupun terlalu ekstrim ke kiri, yang bisa merendahkan kualitas jiwa atau nafs kita, dan mengakibatkan atau memunculkan gangguan kesehatan mental pada diri kita tadi. Kecuali satu, yaitu energi maharasia, atau ruh maharasia. Karena ia terhubung langsung dengan Tuhan yang memancarkan cahaya keesaan, dalam tanda kutip demikian, sehingga bisa dikatakan hampir tidak ada dualitas padanya. Dan ia terletak di dalam lapisan lub, lapisan terdalam hati rohani kita. Seluruh 7 energi ini saling terhubung, sehingga apabila kita mengakses lapisan terdalam hati kita tadi, yang terhubung langsung dengan Tuhan, yang senantiasa stabil, maka energi yang lainnya pun akan berada di dalam kondisi yang relatif seimbang.
di mana akhirnya hal itu akan meningkatkan kualitas jiwa atau nafs kita dan mewujudkan kesehatan mental di dalam diri kita. Oleh karena itulah mengapa satu-satunya cara agar hati, jiwa, dan pikiran perasaan kita tenang, kita harus mengingat Tuhan, mengingat Allah, menyadari keberadaannya, dan senantiasa berhubungan baik dengannya, senantiasa terhubung dengannya. Sehingga benar yang dikatakan bahwa hanya dengan mengingat Tuhan, satu-satunya cara agar hati kita menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Gitu ya. Maka dari sanalah, secara otomatis kehidupan kita pun akan berjalan dengan sehat dan sejahtera, karena senantiasa terhubung dan selaras dengan Tuhan. Namun, agar kita bisa mengingat, menyadari, dan berhubungan baik dengan Tuhan dengan menggunakan hati rohani kita, maka kita juga perlu mengobati hati rohani kita dari berbagai penyakitnya. Misalkan seperti mencintai dunia atau materi, kesombongan, ketamakan, kekikiran, dan sejenisnya. Oleh karena itu pula lah sebenarnya tidak mungkin ya kesehatan mental manusia bisa benar-benar terjaga bila mereka tidak mengobati dirinya dari penyakit-penyakit hati rohani ini. Bagaimanapun praktek yang mereka lakukan, semua itu hanya akan berdampak sementara, karena semua itu hanyalah meredakan gejala mentalnya saja. Belum secara tepat mengobati sumber utama penyakitnya, yang sebenarnya adalah kondisi kesehatan hati rohani atau hati spiritual mereka. Misalkan saja orang yang di dalam hati rohaninya terdapat penyakit cinta dunia atau cinta materi. Bagaimanapun ia mengelola hidupnya dengan makan makanan yang sehat, olahraga, tidur yang cukup, dan seterusnya, seperti poin sebelumnya tadi, ketika ia kehilangan harta bendanya, pasti ia akan merasakan penderitaan di dalam dirinya. Semakin tinggi cintanya terhadap harta benda itu, maka semakin tinggi pula penderitaannya. Hingga ia pun mungkin bisa stres hingga depresi karenanya. Nah, beda halnya dengan apabila ia tidak memiliki penyakit rohani tersebut. Bagaimanapun hartanya hilang, hingga mungkin ia harus hidup miskin, ia pun akan merasa baik-baik saja. Sehingga ia pun tetap bisa menjalani hidup dengan baik sebagai hamba Tuhan. Begitu pula dengan penyakit-penyakit hati rohani yang lainnya. Untuk memiliki kesehatan mental yang sesungguhnya, manusia perlu memfokuskan diri untuk mengobati dirinya dari berbagai macam penyakit hati rohani tersebut, sambil senantiasa berpikir kepada Tuhan. Setidaknya demikian. Namun bukan berarti tips-tips yang meredakan tadi tidak berguna ya. Seumpama tiba-tiba mendapatkan stres yang berat dan sulit untuk diredakan bila hanya dengan berzikir dan praktek-praktek rohani, maka sekedar untuk meredakan stres tersebut agar tidak semakin parah, menjalankan tips-tips seperti sebelumnya tadi juga diperlukan, sambil menjalankan praktek-praktek rohani yang sekiranya bisa mengobati penyakit di dalam hati rohani yang kita miliki. Insya Allah demikian. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sehat, damai, dan sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.